Salam, salam jumpa kembali bersama dengan saya Meleyanto Nama. Ketika waktu di minggu lalu saya berbicara tentang langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan pernah berlalu. Segala sesuatu yang kita lihat sekarang, baik di atas bumi maupun di atas langit yang kita nikmati di setiap hari, semuanya itu akan berlalu pada masanya. Tetapi ingat, satu yang tidak berlalu, firman Tuhan tetap ada untuk selamanya. Sebab firman itu berbicara tentang pribadinya Tuhan, firman itu berbicara tentang kehendaknya Tuhan, firman Tuhan itu berbicara tentang sifatnya Tuhan, firman Tuhan itu berbicara tentang aturan hukumnya Tuhan bagi setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Nah, saudara yang kasih, untuk malam hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan Yesus masih tetap bekerja sampai hari ini. Nah, ketika kita berbicara bahwa Tuhan Yesus masih bekerja sampai hari ini, mungkin ada sebagian di antara kita berkata begini, masa sih Tuhan Yesus bekerja sampai hari ini? Tentu jawabannya adalah ya. Karena itu izinkan saya untuk membacakan satu ayat firman Tuhan untuk malam hari ini, yaitu dari Alkitab Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang kedua dan tiga saya akan bacakan kepada saudara sekalian, bahkan untuk saya juga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah ayat firman Tuhan yang sangat menarik untuk kita kupas pada malam hari ini, bahwa yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus bekerja sampai saat ini dan belum selesai pekerjaannya. Dan pekerjaannya Tuhan Yesus itu kita tidak bisa lihat seperti pada waktu 2000 tahun lalu ia datang ke dunia. Ketika ia datang ke dunia adalah memberitakan Injil, membawa kabar sukacita, kabar keselamatan bagi setiap manusia. Lalu kemudian dia harus rela disiksa, menderita, menanggung dosa manusia, sampai bahkan disalib di atas kayu salib, di atas bukit Kalvari. Dan di atas bukit Kalvari itulah ia berkata, "It is finished," sudah selesai. Dengan kata lain bahwa ia sudah menyelesaikan pekerjaannya di bumi, yaitu untuk menanggung, menghapus, menyelamatkan manusia daripada dosa. Dan sudah selesai pekerjaannya. Dan pada hari yang ketiga Alkitab berkata bahwa ia bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian naik ke surga, saudara yang kekasih. Nah, saudara yang kasih, ketika Tuhan kembali ke surga, di surga ada sebuah program yang harus ia kerjakan di sana sesuai dengan janjinya melalui pasal 14 dari kitab Yohanes yang barusan saya membaca tadinya itu, saudara. Nah, di surga, saudara yang kasih, dia punya pekerjaan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan inilah satu proyek untuk kerajaan surga yang harus dibangun oleh Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara yang kasih, pertanyaan begini, kapan proyeknya Tuhan Yesus yang dimaksudkan Yohanes pasal 14 ini berjalan atau terlaksana? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kan 10 hari kemudian baru Roh Kudus turun. Nah, kalau gitu pertanyaan gini, selama 10 hari Roh Kudus belum turun melalui daerah Yerusalem ke atas murid-murid, bahkan orang-orang percaya pada waktu itu yang berkumpul di loteng Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menurut pendapat saya sangat sederhana, dan inilah untuk pendapat saya pribadi, saudara. Bagi saya, selama 10 hari sebelum Roh Kudus turun atau tercurah di daerah Yerusalem, ada sebuah musyawarah di surga, saudara. Musyawarah ini kita bisa bandingkan kembali dengan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 28. Di sana Tuhan menggunakan kalimat, "Baiklah kita menjadikan manusia." Dan inilah sebuah musyawarah sebelum ia menjadikan manusia. Nah, begitu pula dengan ketika Tuhan Yesus kembali ke surga,
Dan sebelum 10 hari terjadi pencurahan Roh Kudus, ada sebuah musyawarah. Musyawarahnya apa? Untuk menyediakan tempat bagi segala orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tempat ini saudaraku yang kekasih, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sangat bersamaan dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di semula, yang disebut dengan istilah pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus turun atas orang-orang percaya di Loteng Yerusalem, maka di saat itulah proyeknya Tuhan Yesus yang menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang percaya pun mulai berjalan, terlaksana, mulai dikerjakan. Dan Roh Kudus mulai bekerja dari waktu pertama kali kepada orang percaya yang ada di Yerusalem, lalu sampai saat ini Roh Kudus bekerja. Begitu pula dengan proyeknya Tuhan Yesus yang menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang percaya. Hari ini juga masih tetap terus dibangun, dipersiapkan untuk segala kehidupan orang percaya nantinya. Nah, sepanjang proyeknya Tuhan Yesus ini menyediakan tempat tinggal ini juga selalu terjadi bersamaan dengan pemberitaan Injil. Ya, Roh Kudus turun, Injil berjalan, proyeknya Tuhan Yesus di surga pun mulai berjalan, menyediakan tempat bagi segala orang percaya, berjalan. Jadi sama-sama jalan. Tetapi di situ juga ada yang namanya janji-janji Tuhan Yesus mulai digenapi. Yaitu seperti yang saya katakan pada waktu minggu lalu melalui video khotbah saya, video renungan saya yang berbicara tentang Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan pernah berlalu. Segala sesuatu yang ada di atas bumi maupun di langit akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Nah, Injil ini saudara, ketika turun Roh Kudus melalui orang percaya di Yerusalem, Injil pun mulai diberitakan. Ketika Injil ini terus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi sesuai janji Tuhan, maka proyeknya Tuhan Yesus yang menyediakan tempat tinggal bagi segala orang percaya pun terus berjalan. Nanti saudara, pada kesimpulannya, ketika Alkitab digenapi, akhir zaman, tanda-tanda dan segala tanda-tandanya kita sudah mulai merasakan. Lalu pekerjaan Roh Kudus pun terus berjalan, Injil terus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, dan semua orang sudah bisa menikmati Injil itu. Maka sampai pada puncaknya, ketika semua sudah digenapi apa yang tertulis di Alkitab, maka disitulah sudah selesai pekerjaan Tuhan di surga, Tuhan Yesus di surga. Lalu disitulah Dia akan datang ke dunia kembali untuk yang kedua kalinya. Jika pekerjaannya sudah selesai, maka Dia akan datang kembali ke dunia, menjemput segala orang-orang yang percaya kepada Dia untuk kembali kepada tempat yang Dia sudah sediakan bagi orang percaya. Sebab Tuhan Yesus berkata sendiri bahwa begini, tempat di mana aku berada, kamu tidak bisa pergi ke sana, kecuali Tuhan Yesus yang datang menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia sedang sediakan sekarang ini. Dan sampai waktunya Dia datang dan kita dibawa, lalu kita hidup bersama dengan Tuhan. Sebab berdasarkan ayat bacaan pada malam hari ini dikatakan bahwa supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Bukan hanya untuk dijumpai kepada para muridnya saja, tetapi untuk segala orang percaya harus tinggal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.